Qala al-Imam al-Hafidh Abu Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bina bi'ilmihi fid dunya wal akhirah. Qala babul muhafadhati 'alal amal. Bab yang ke-15. Ini sekarang bab yang baru. Selesai kemarin bab yang ke-14. Pada bab yang ke-15 kata beliau rahimahullah ta'ala, babul muhafadhati 'alal a'mal. Bab kewajiban menjaga amalan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, qala Allah ta'ala, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah telah datang waktunya, bukankah sudah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mengingat Al-Quran, kebenaran yang diturunkan kepada mereka. Dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang ahli kitab sebelumnya, yakni Yahudi dan Nasrani, di mana fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum, ya, di mana mereka melakukan ibadah dalam melakukan suatu amalan, ya, namun ketika seiring dengan bertambahnya waktu mereka meninggalkan amalan yang biasa mereka kerjakan. Faqasat qulubuhum, sehingga membuat hati mereka menjadi keras. Ayat ini dijadikan pembuka oleh Imam An-Nawawi rahimahullah untuk menunjukkan wajibnya menjaga amalan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kaum mukminin agar jangan sampai mereka menjadi seperti ahlul kitab sebelum mereka, di mana ahlul kitab disebutkan bahwa mereka ketika melakukan suatu amalan mereka tidak konsisten di atas amalan tersebut. Mereka jenuh, ya, ataukah hal-hal lain. Mereka futur, kurang semangatnya atau hilang semangatnya, lantas dia meninggalkan amalan yang sudah sering mereka kerjakan. Kenapa? Fatala alaihimul amad, karena mereka harus melakukan ibadah tersebut dalam jangka waktu yang lama. Mereka tidak bisa istiqamah di atasnya. Mereka melakukan kebaikan tapi kemudian meninggalkannya. Faqasat qulubuhum, sehingga membuat hati mereka menjadi keras. Maka ayat ini mengingatkan kepada setiap kaum mukminin bahwa siapa saja di antara mereka yang melakukan suatu ibadah, tentunya kita tidak berbicara, sekali lagi kita tidak berbicara mengenai ibadah yang wajib. Kalau yang wajib jelas wajib dijaga, tidak boleh ditinggalkan, tidak ada alasan. Kita berbicara di sini berkenaan dengan ibadah yang sunnah, bahwa siapa saja di antara kaum mukminin yang memiliki kebiasaan amalan baik, amalan-amalan sunnah, dia punya kebiasaan yang baik, maka dia jaga. Ya, jangan dia futur, jangan dia berhenti melakukannya karena sudah bosan, jenuh. Ya, walaupun kejenuhan itu sifat manusiawi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli syirratin fatrah. Ya, bahwa segala sesuatu itu likulli syai'in syirrah. Segala sesuatu itu ada waktu-waktu semangatnya. Wa likulli syirratin fatrah. Dan semua masa-masa semangat pasti ada masa-masa fatrah, futur, yakni kurang semangat. Di satu waktu seorang lagi tinggi-tinggi semangatnya menghafal Quran, di waktu yang lain ada rasa jenuh. Di satu waktu dia sedang tinggi-tingginya semangatnya menuntut ilmu agama, di sisi lain kadang turun lagi semangatnya. Di satu waktu dia bersemangat untuk bersedekah, di waktu yang lain kurang semangatnya bersedekah. Di satu waktu dia semangat membaca Al-Quran, menghafalkannya, di satu waktu dia kurang semangatnya. Ini hal yang manusiawi. Namun, ya, siapa, kata Nabi SAW, siapa yang ketika dia futur, siapa yang ketika kurang semangatnya meninggalkan amalan tersebut, faqad halak, maka dia telah celaka.
Yani siapa yang gara-gara kurang semangat atau gara-gara jenuh meninggalkan amalannya, maka dia orang yang celaka, meninggalkan kebaikan. Dan meninggalkan amalan baik yang sudah sering dilakukan itu merupakan salah satu sebab hati itu menjadi keras. Hati kalau sudah keras, itu sama seperti perumpamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tanah yang gersang. Pada tanah yang gersang yang terkadang dia bisa menyerap atau dia bisa menampung air, tapi air tidak bisa masuk ke dalamnya, sehingga dianya gersang. Walaupun hewan, manusia bisa mengambil air dari air yang menggenang di situ, tapi dirinya sendiri tidak mendapatkan manfaat dari air tersebut. Ini ibarat orang-orang yang datang kepadanya atau yang memiliki ilmu agama, tapi dia tidak mengamalkannya. Dia mengajarkan kebaikan kepada orang, tapi dia sendiri tidak mengambil manfaat dari ilmunya. Ibarat tanah gersang, dianya gersang, tapi dia bisa menampung air sehingga hewan-hewan bisa minum darinya. Ada juga hati yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti tanah yang tanah yang mudah longsor. Dia tidak bisa menampung air, tapi juga tidak bisa menjaga air di dalamnya. Tidak bisa karena tidak ada pohon. Sehingga yang ada hanyalah mendatangkan banjir, mendatangkan mudarat kepada dirinya. Nah, maka diantara amalan yang disebutkan oleh para ulama, amalan yang makruh adalah ketika seorang meninggalkan amalan sunnah yang biasa dia kerjakan. Misalnya ada orang buat komitmen dengan dirinya, saya harus punya kebiasaan setiap hari. Misalnya setiap hari saya harus bersedekah, tidak peduli berapa, yang penting tiap hari harus ada uang yang keluar kepada sembarang fakir miskin atau orang, hatta walaupun kurir makanan dikasih lebih ongkirnya misalnya, sebagai bentuk sedekah. Setiap hari dia punya komitmen, setiap hari saya harus bersedekah walaupun cuma 1.000 setiap hari. Maka kalau dia punya kebiasaan baik seperti ini dijaga, dijaga. Hatta ketika walaupun dia lagi kurang semangat, dia futur, jangan dia menghentikannya. Walaupun mungkin dia mengurangi nominalnya, tapi tidak berhenti melakukannya. Kalau dia punya komitmen bahwa saya harus membaca Al-Quran setiap hari minimal setengah halaman, maka kalau dia semangat lakukannya, dia konsisten melakukannya. Namun kapan datang tiba-tiba waktu jenuhnya membaca Quran, jangan dia hentikan, tapi dia kurangi ayatnya. Misalnya dari setengah halaman cukup 1 ayat saja, walaupun cuma alif lam mim. Intinya komitmen. Intinya apa? Komitmen. Jangan berhenti melakukan suatu amalan baik yang sudah terbiasa kita lakukan. Karena siapa yang berhenti melakukan kebaikan yang mana dia biasa melakukannya, maka dia mendapatkan 2 kerugian. Dia mendapatkan setidaknya minimal 2 kerugian. Kerugian yang pertama, bahwa dia melakukan hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang makruh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa inqal." Bahwa amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai adalah amalan yang konsisten, yang terus-menerus walaupun sedikit nominalnya, walaupun sedikit yang dilakukan, sedikit rakaatnya, sedikit ayatnya yang dia baca. Tapi rutin. Dan suatu hari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma pernah bermimpi dengan mimpi yang tidak baik. Dengan mimpi yang tidak baik. Kemudian Abdullah bin Umar menceritakan mimpinya kepada saudarinya Hafsah bintu Umar. Tujuannya dicerita untuk minta saran kepada Nabi Muhammad SAW, karena Hafsah adalah istri Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Umar adalah iparnya Nabi SAW. Maka Hafsah pun menceritakan kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Kemudian kata beliau, "Ni'mar rajulu Abdullah law kana yaqumu minal lail." Sebaik-baik pemuda adalah Abdullah seandainya dia melakukan sholat malam. Kata beliau, sejak saat itu Abdullah bin Umar tidak pernah lagi meninggalkan sholat malam seumur hidupnya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, "Ya Abdullah, la takun misla fulan kana yaqumu minal lail fataraka qiyamal lail." Akan disebutkan nanti hadisnya oleh An-Nawawi rahimahullah. Wahai Abdullah, kamu jangan seperti si dia itu. Dia dulu punya kebiasaan sholat lail, kemudian dia tinggalkan. Jangan kayak begitu. Itu hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala.
Kemudian kerugian yang kedua, kalau dia sudah punya amalan baik kemudian dia meninggalkannya, dia akan kehilangan pahala yang besar. Kenapa? Karena disebutkan dalam Sahih Muslim bahwa orang yang sudah punya kebiasaan sholat lail di malam hari dan dia punya kebiasaan rutin misalnya berpuasa Senin Kamis misalnya, kemudian suatu ketika dia tidak bisa sholat lail, dia tidak bisa puasa Senin Kamis dikarenakan sakit atau karena safar, maka tetap dituliskan pahalanya walaupun dia tidak kerjakan. Kenapa? Karena dia sudah punya kebiasaan. Tidak ada yang mendapatkan pahala seperti ini kecuali orang yang punya kebiasaan. Bentuk dulu kebiasaan, kalau nanti ada uzur tidak mengerjakannya, maka tetap dituliskan pahala sempurna. Seakan-akan dia puasa, seakan-akan dia sholat lail, pahalanya sempurna, tidak dikurangi. Maka kalau ada orang punya kebiasaan membaca Al-Quran setiap hari minimal 1 ayat, 2 ayat, kemudian suatu hari karena kesibukan atau yang semacamnya dia meninggalkan rutinitasnya membaca Quran, maka tetap dituliskan padanya pahala walaupun dia tidak membacanya pada hari itu, dengan catatan dia tidak meninggalkan kebiasaannya, dia cuman tidak bisa mengerjakannya di sebagian hari. Yang punya kebiasaan puasa Senin Kamis, puasa setiap bulan 3 hari, di satu bulan tertentu dia sakit tidak bisa mengerjakannya, maka dituliskan baginya pahala yang sempurna. Yang punya kebiasaan bersedekah setiap hari 1.000 rupiah, suatu hari karena masalah ekonomi misalnya dia tidak punya uang untuk bersedekah, tetap dituliskan baginya pahala sempurna. Kenapa? Karena dia sudah punya kebiasaan. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada para sahabat, kalau kalian beramal dengan suatu ibadah, jangan seperti ahlul kitab. Mereka tidak komitmen mengerjakannya. Mereka tidak konsisten mengerjakannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabna 'alaihim illa ibtigha'a mardatillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Dan mereka, yakni orang-orang Nasrani, mereka memunculkan ajaran baru dalam agama mereka, yakni ibadah rahbaniyah. Rahbaniyah itu adalah fokus beribadah dan tidak menikah. Ya. Biasanya ditempuh oleh pendeta atau yang semacamnya. Ini kata Allah Ta'ala, bukan kami yang mengajarkan ini, bukan ajarannya Nabi Isa alaihissalam orang itu fokus ibadah dan tidak menikah. Mereka sendiri yang memunculkannya, mereka sendiri yang memunculkan ibadah baru itu dalam agama mereka, kata Allah Ta'ala. Ya, maka katabna alaihim, kami tidak pernah mewajibkan hal itu kepada mereka. Bersamaan dengan itu kata Allah Ta'ala, fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, mereka sendiri yang munculkan, kemudian mereka sendiri tidak konsisten menjaganya. Mereka sendiri yang melanggar. Tidak bisa komitmen di atas Di atas suatu ajaran, suatu amalan. Iya. Maka ayat ini sangat tepat dijadikan pembuka untuk bab ini, perintah kepada kaum mukminin, ya, agar kalau mereka melakukan suatu amalan yang sunnah, mereka komitmen di atasnya. Ya, karena kapan mereka meninggalkannya dikarenakan jenuh atau yang semacamnya, itu bisa menjadi sebab kerasnya hati mereka. Dan ini bisa ditambahkan di kerugian yang ketiga bagi orang yang meninggalkan kebaikan-kebaikan yang biasa dilakukan, yakni akan menjadi sebab hatinya menjadi keras. Menjadi sebab hatinya menjadi keras. Kemudian ayat ini ada pelajaran yang menarik, sekedar tambahan berkenaan dengan tafsir ayat ini. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para sahabat, bukankah telah datang kepada orang-orang yang beriman, bukankah sudah tiba waktunya untuk orang-orang beriman untuk tunduk hatinya kepada Allah dan tunduk hatinya kepada Al-Quran. Ya, ini kayak seakan-akan Allah berfirman kepada sahabat, mau tunggu kapan lagi kalian mau tunduk? Ya. Mau tunggu kapan lagi? Bukankah sudah tiba waktunya kalian tunduk kepada Allah Ta'ala? Bukankah sudah tiba waktunya kalian tunduk kepada Al-Quran? Mau kapan? Mau sampai kapan kalian mau tunduk kepada Al-Quran? Butuh umur berapa sampai kamu mau taubat, sampai kamu mau tunduk kepada Al-Quran? Kata sebagian sahabat, ayat ini terdapat dalam surah Al-Hadid. Al-Hadid ini termasuk ayat-ayat Makkiyah, yaitu ayat-ayat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Jadi turunnya di fase Mekah. Dan sebagian sahabat mengatakan, kalau nggak salah Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa ayat ini turun hanya berselang 4 tahun sejak pertama kali Al-Quran turun. Lihat, cuma 4 tahun. Jadi mulai turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dalam bulan Ramadan, ya, 4 tahun setelahnya sudah turun ayat ini. Bayangkan, sudah 4 tahun.
Mereka kata Allah Ta'ala, oh ini sudah 4 tahun ini kalian turun Al-Quran kepada kalian, sudah 4 tahun. Iya. Bukankah sudah tiba waktunya orang beriman untuk tunduk kepada Allah Ta'ala? Butuh berapa lama ya? Butuh berapa tahun kalian mau tunduk kepada Allah Ta'ala? Iya. Jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama gunakan umur untuk mengatakan nanti saya taubat kalau saya sudah tua, nanti saya rajin beribadah kalau saya sudah pensiun, nanti kalau saya sudah ini, kalau sudah banyak karyawan saya baru saya santai-santai, tidak perlu lagi terjun ke lapangan, tidak perlu lagi terjun ke toko, ke pabriknya, ya. Apa yang kalian tunggu untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala? Lihat para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain hanya dikasih waktu 4 tahun oleh Allah Taala. Turun surah ayat ini mengingatkan mereka. Bukankah sudah tiba waktunya bagi orang-orang yang mengaku beriman untuk tunduk hatinya kepada Allah Ta'ala? Butuh waktu berapa lama lagi? 4 tahun sudah lama ini. Apalagi kalian adalah orang-orang yang hidup di sekitar Nabi Muhammad SAW. Kalian yang menyaksikan turunnya ayat-ayat Al-Quran. Kalian juga orang-orang yang apa? Ya, yang membaca Al-Quran secara langsung. Kalian butuh waktu berapa lama untuk taubat? Ya, ini bukan berarti keadaan para sahabat ketika itu tidak bagus, enggak. Mereka berada di puncak-puncak keimanan, cuma diingatkan saja, diingatkan. Ya. Dan sebagai peringatan bagi yang lain bahwa jangan meminta waktu terlalu lama untuk taubat. Ya. Mau butuh berapa tahun dari umurmu sampai kamu mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah hanya memberikan tempo kepada para sahabat 4 tahun. Sejak dari turunnya ayat Iqra, kemudian setelah itu Allah berfirman 4 tahun setelahnya Allah mengatakan, bukankah sudah tiba waktunya sekarang kalian tunduk kepada Allah Ta'ala? Mau apa lagi? Nah, ini ayat yang pertama menunjukkan disyariatkannya menjaga amal soleh. Ketika seorang sudah punya kebiasaan baik, dijaga dengan sebaik-baiknya. Kemudian ayat yang kedua masih dalam surah Al-Hadid ayat 27, wa qala ta'ala wa qaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahu al-injila wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fa wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabna 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Ini ayat yang kita bacakan tadi. Dan kami mendatangkan setelah Nabi Musa, kami datangkan Isa bin Maryam dan kami memberikan kepadanya Injil. Kemudian kami memasukkan ke dalam hati orang-orang yang mengikuti Nabi Isa rasa sayang, rasa rahmat, ya, ke dalam hati mereka untuk mencintai Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Dan ibadah kerahiban, fokus ibadah dan tidak menikah, tidak boleh menikah. Ini adalah ibadah yang mereka munculkan sendiri, kata Allah. Kami tidak pernah mewajibkan itu kepada mereka. Namun yang kami wajibkan kepada mereka adalah ibtigha'a ridwanillah. Yang kami wajibkan kepada mereka adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Fama ra'auha haqqa riayatiha. Bersamaan dengan itu, mereka sendiri yang memunculkan ibadah kerahiban, mereka sendiri tidak menjaganya. Mereka sendiri melanggarnya. Tidak menikah, kemudian dia langgar. Ya. Mau fokus beribadah tidak menikah, tapi akhirnya dilanggar juga. Padahal Allah tidak pernah memerintahkan itu dari awal. Mereka sendiri yang memunculkan bid'ah dalam agama mereka, kemudian mereka sendiri yang melanggarnya. Ya. Sisi pendalilannya adalah pada kalimat fama ra'auha haqqa riayatiha. Mereka tidak menjaga amalan, ya, yang mereka menilai itu kebaikan, tapi mereka tidak istiqomah di atasnya. Iya, wallahu taala alam bissawab. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, atau pada ayat yang ketiga kata Nawawi rahimahullah, wa qala ta'ala wa la takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin ankasa. Dalam surah An-Nahl ayat 92 Allah membawakan permisalan. Dan janganlah kalian seperti orang yang mengurai kembali pintalan-pintalan benang yang dia sudah pintal menjadi kain, kemudian ditarik kembali, diurai sampai kusut. Mim ba'di quwwatin ankasa. Ini perumpamaan bagi orang yang melakukan ibadah-ibadah, ya, yang wajib maupun yang sunnah, dia sudah komitmen di atasnya, sudah istiqomah di atasnya, kemudian dia tinggalkan. Diperumpamakan seperti orang yang memintal benang menjadi kain. Setelah jadi kainnya sempurna, sudah cantik kainnya, ditarik lagi satu persatu. Iya.
ditarik lagi sampai apa? Kembali jadi benang yang kusut. Inilah hakikatnya orang yang tidak menjaga amal solehnya. Ibarat dia sudah mengerjakan banyak amalan, tapi kemudian dia futur di akhir umurnya, dan ibadah yang sangat banyak yang dikerjakan kayak seakan-akan tidak ada artinya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menilai seseorang itu dari akhir umurnya. Akhir umurnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu bil khawatim." Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, riwayat Imam Al-Bukhari. Sesungguhnya setiap amalan ditentukan dengan penutupnya, bukan awalnya, bukan tengahnya, tapi penutupnya. Siapa yang seumur hidupnya berbuat keburukan, berbuat dosa dan pelanggaran, tapi di akhir umurnya dia melakukan kebaikan sekecil apapun, maka dia dinilai dengan kebaikan tersebut. Lihat kisah pembunuh 100 nyawa, ya kan? Membunuh 100 nyawa, baru dia menyatakan taubat dengan mulutnya dan dengan hatinya, belum sempat mengamalkan kebaikan, baru mau hijrah meninggalkan kampung yang buruk tersebut, di tengah jalan meninggal. Bahkan dia belum mengerjakan amalan baik apa-apa, tapi karena sudah ada bibit kebaikan sekecil seperti itu di akhir umurnya, Allah tidak memandang 100 pembunuhannya, yang Allah lihat taubatnya yang terakhir. Demikian pula sebaliknya, ada orang seumur hidupnya melakukan amalan kebaikan, tapi di akhir umurnya melakukan hal yang buruk, maka Allah menilai dia dengan keburukan tersebut. Allah Ta'ala menilai dia dengan apa? Keburukan tersebut. Allah nggak lihat yang setelahnya. Karena itu namanya su'ul khotimah. Ibarat kamu membangun sebuah rumah, kemudian setelah itu kamu hancurkan sendiri. Ya, dia memintal kain, setelah itu dia urai sendiri. Kamu hancurkan semua ibadah yang kamu sudah bangun dengan amalan buruk di akhir umurmu. Inilah hakikat orang-orang yang tidak istiqomah di atas ibadahnya. Maka ketika seorang sudah punya kebaikan, dia jaga dengan betul, dengan baik. Jangan sampai futur, jangan sampai berhenti. Kurangi porsinya, oke. Kalau itu ibadah sunnah, dikurangi porsinya, ya, dikurangi kuantitasnya, tapi jangan ditinggalkan. Tetap rutin walaupun sedikit. Jangan sampai menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang su'ul khatimah, yang dia sudah mengerjakan amalan yang besar, tapi di akhir umurnya dia melakukan keburukan dan Allah menilai dia dengan keburukan tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u yub'atsu 'ala ma mata fihi. Seseorang akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan kondisi ketika dia meninggal, bukan ketika dia sehat. Seorang akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan kondisi ketika dia meninggal, maka tidak dipandang sebelumnya. Tidak dipandang sebelumnya. Ya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam sorga, orang yang tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW ketika ingin pergi berperang dalam sebuah perang, ada seorang pemuda yang mengatakan, "Ya Muhammad, saya ingin ikut berperang bersama kamu." Ya, bukan karena faktor agama, dia tidak masuk ke dalam Islam. Ya, tapi karena mungkin ada permusuhan dengan musuhnya Islam, dia juga ingin ikut membantu, ya, sekedar untuk sebagai sekutu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna la nasta'inu bi musyrik." Kami tidak akan minta bantuan kepada orang musyrik. Maksudnya dalam hal ini, maaf, kami enggak, personilnya sudah cukup dan kami tidak butuh bantuan, kecuali kalau kamu masuk Islam. Kata pemuda itu, "Kalau begitu saya masuk Islam, wahai Muhammad. Kalau begitu saya masuk Islam, yang penting saya bisa ikut berperang." Dia pun masuk Islam. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, doakan saya agar pada perang ini saya meninggal dalam keadaan tombak menembus dahi saya." Maka Nabi Muhammad SAW mendoakannya. Kemudian perang, belum sempat sholat, belum masuk sholat 5 waktu, sudah terjadi peperangan. Setelah perang reda selesai, Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk mencari pemuda tersebut. Ya, dan didapati pemuda tersebut dikelilingi oleh beberapa orang musyrik. Satu lawan beberapa orang, dia berhasil membunuh mereka, tapi mereka juga berhasil membunuhnya. Dan disebutkan bahwa dia mati karena tombak menembus dahinya, sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadzal fata yadkhulul jannata," ya, bahwa pemuda ini dia masuk ke dalam surga dalam keadaan belum pernah sujud satu kali pun. Kenapa? Akhir umurnya bagus. Akhir umurnya bagus. Maka orang yang tidak menjaga amal baiknya, dia punya kebiasaan menghafal Quran, kemudian dia tinggalkan hafalan Qurannya. Ini seakan-akan dia menyia-nyiakan umurnya.
Bukan kita katakan semua pahalanya baca Quran terhapus, enggak, tetap ada. Cuman seakan-akan dia menyanyiakannya. Karena Allah Ta'ala menilai dia dengan keadaan akhir umurnya nantinya. Kapan dia terus-menerus seperti itu, bahaya. Kemudian ayat yang terakhir, wa qala ta'ala dalam surah Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dalam surah Al-Hijr ayat terakhir, sembahlah Tuhanmu wahai Muhammad. Komitmen di atasnya, istiqomah di atas penyembahan. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu al-yaqin. Apa makna yaqin? Yaqin itu dari bahasa Arab dari kata yaqona yang bermakna itmi'nan wa adamul harakah. Ya, tenang dan tidak ada gerakan. Kalau ada air danau dikatakan yaqinal ma atau yaqunal ma, yakni airnya yakin, tidak bergerak, diam. Jelas ya? Yang dimaksud dengan yakin di sini adalah kematian. Yang dimaksud dengan yakin dalam ayat ini kematian. Kenapa kematian dikatakan yakin? Karena orang kalau sudah mati diam, tidak bisa bergerak lagi tubuhnya. Sudah sampai sini? Ini hanya penafsiran dari sisi bahasa. Sudah sampai sini? Penafsiran dari sisi bahasa bahwa kenapa kematian dinamakan al-yakin? Karena kalau seorang mati tubuhnya tidak bergerak. Itu asal secara bahasa. Huruf ya, qaf dan nun dalam bahasa Arab menunjukkan sesuatu yang diam dan tidak bergerak. Maka makna sembahlah Tuhanmu sampai kamu mati, sampai datang keyakinan, yakni sampai datang kepadamu kematian. Inilah akhir seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Iya. Maka tidak ada satupun derajat dalam Islam, ya, tidak ada satupun jenjang dan derajat dalam Islam yang bisa mengakhiri ibadah seseorang kecuali derajat yang namanya kematian. Selama dia belum mati, dia wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di atasnya dan tidak menghentikannya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.